Oke, semuanya selamat sore. Terima kasih sekali bagi yang sudah hadir dalam acara Study in Holland Online Series pada sesi kali ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan guest speaker kita, yaitu Maulia Mahirani, yang sekarang sedang studi di University of Twente. Maulia yakin sekali bahwa teman-teman yang hadir di sini juga lagi mungkin memilih-milih study program, ataupun pengen tahu lebih banyak studi di Belanda itu seperti apa. This is the right place bagi teman-teman yang ingin menggali banyak informasi, karena nanti bisa tanya langsung tidak hanya dengan Molly saja, tapi juga bisa dengan Maulia langsung ya. Oke, sebelum kita lanjut dan juga berkenalan dengan guest speaker kita pada sore hari ini, Molly akan berkenalan terlebih dahulu dengan Nufik Nesa Indonesia. Molly akan izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat. Ini ada beberapa informasi sedikit seputaran Nufik Nesa Indonesia dan juga informasi penting lainnya. Baik, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Studying Geographic Information Science and Earth Observation dengan pembicara kita pada sore hari ini adalah Maulia Mahirani. Nah, tadi juga aku udah ngobrol-ngobrol sama Maulia, ternyata Maulia juga merupakan salah satu awardee dari scholarship yang ditawarkan dari universitas. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya juga, dan Maulia juga akan cerita mengenai hal ini. Nah, Nufik Nesa sendiri merupakan Netherlands Education Support Office ya, di mana kita mempunyai beberapa tugas ya. Yang pertama adalah untuk mengadakan acara kolaborasi yang berhubungan sama ilmu pengetahuan dan juga penelitian antara Belanda dan juga Indonesia. Salah satu acaranya adalah Week of Indonesia and Netherlands Education and Research yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti. Serta kita juga mempunyai tugas utama, yaitu mensupport internationalization of education, di mana tugas ini salah satunya realisasinya adalah seperti ini. Kita memberikan informasi general seputar studi di Belanda, lalu juga kita berpartisipasi dalam acara-acara yang diadakan baik oleh Universitas Indonesia, instansi Indonesia mengenai education fair ya. Setelah itu kita juga memanage scholarship, seperti diantaranya ada Stunet, ada Orange Knowledge Program, Orange Web Scholarship, dan juga YouShare, serta beberapa scholarship yang berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia, diantaranya adalah OKP-LPDP Student Joint Scholarship. Serta tidak hanya mengundang teman-teman untuk studi di Belanda, tapi juga mengundang teman-teman yang ada di Belanda untuk studi di Indonesia mengenai program Wilweh. Serta bagi teman-teman yang sudah selesai dengan program studi di Belanda, tentunya kami masih bergandengan tangan melalui platform NL Alumni Network dengan acara-acara seperti NL Alumni Career Fair yang nanti akan diadakan tanggal 2 Juli, yang aku akan sebutkan atau jelaskan nanti, Orange Talk Workshop, diskusi, dan masih banyak lagi. Ya, bagi teman-teman yang ingin tahu kami dan juga ingin tahu informasi lebih lanjut seputar studi di Belanda, silakan hubungi platform communication yang ada di layar Anda ya, dan harap diperhatikan bahwa kami melayani setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 5 secara online. Salah satunya adalah online counseling di hari Senin dan juga Selasa pukul 3 sampai dengan 5 sore, serta jam 10 sampai dengan jam 12 di hari Rabu dan juga Kamis. Tinggal akses aja bit.ly/ocneso untuk bergabung. Setelah itu tinggal download digital brochure dari Nufik Nesa Indonesia ya, baik informasi beasiswa ataupun general information studi di Belanda melalui bit.ly/bbnufikneso, serta segala pertanyaan yang sudah terkumpul dan sering ditanyakan dikumpulkan dalam bit.ly/FAQ Nufikneso. Nah, bagi teman-teman nih yang mau dan sedang mencari kerja juga, langsung saja datang serta kunjungi virtual event kami, yaitu Virtual Southeast Asia Career Fair yang akan diadakan pada hari Sabtu 2 Juli. Tentunya langsung daftar ke s.id/VSEACF 2022 huruf besar semua. Dan ada beberapa job posting yang sudah kami post juga di halaman sosial media kami. Ya, itu saja perkenalan dari Molly, dan sekarang sudah saatnya Molly akan memanggilkan guest speaker kita pada sore hari ini, yaitu kita ada Maulia Mahirani. Coba kita cek langsung dari Belanda. Halo Maulia. There you Halo, go. Hai, hai, selamat hai. sore waktu Indo, selamat siang waktu Belanda. Yes, apa kabar Maulia? Alhamdulillah baik, semoga semua teman-teman juga baik. Alhamdulillah kita baik di sini ya. Belanda sekarang lagi summer. Nah, kita penasaran nih sebenarnya summernya Belanda itu bagaimana sih, Mau? Kalau di Belanda ini karena kita kan lokasinya di bagian utara ya dari Eropa, jadi sebenarnya kalau dibilang
summer-nya itu masih lebih baik apabila dibandingkan sama summer di Italia misalkan. Iya. Jadi kita tuh masih nyaman lah, nggak terlalu panas dan masih ada angin karena kita di pesisir kan, dekat sama laut. Jadi dari laut utara kita masih ada angin-angin seleber gitu. Oke, Molly bakalan menjelaskan dan juga tentunya sharing-sharing sedikit tentang perjalananmu untuk studi di Belanda. Sangat dipersilahkan nanti dan kita nanti juga akan ada tanya jawab. Jadi kalau kamu sudah siap untuk share screen, Molly akan pamit sejenak. Nanti akan kembali lagi setelah Molly selesai dengan presentasinya. Oke? Oke, thank you Kak Molly. There you go. The floor is yours. Yes, thanks a lot. So aku akan sharing my screen dulu. Sebentar. Sudah terlihat Kak Molly? Jelas? Terlihat dengan jelas. Oke. Siap. Baik, mari kita mulai. Jadi terima kasih buat semua teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir ke acara ini. Semoga bermanfaat dan aku terbuka untuk semua jenis pertanyaan nanti di bagian akhir ya. Jadi pertama aku perkenalkan diri dulu. Nama aku itu Maulia Mahirani. Aku 25 tahun dan aku orang Sunda karena dulu di Indonesianya aku berasal dari kota Bandung. Sekarang lagi mengambil program master, jadi masih kandidat ya, belum lulus. Terus aku juga studi di Belanda dan studi in Holland Ambassador. Terus juga aku student representation di jurusan aku. Jadi setelah itu juga aku aktif di organisasi kampus. Aku jadi di bagian social commissioner di bagian student association board di fakultas aku. Dan juga sekarang aku masih jadi intern jadi aku melakukan internship di Kadaster, nama perusahaan Belandanya. Jadi itu kurang lebih mengenai profil aku. Ya, jadi sekarang aku lagi ambil program master di University of Twente di kota Enschede. Ini kotanya di bagian timur negara Belanda, jadi dekat sama perbatasan Jerman. Kebetulan aku ambil jurusan Geoinformation Science and Earth Observation di bawah naungan Fakultas ITC. Jadi untuk hari ini ada dua poin umum yang bakal aku bahas, tapi nanti aku akan jelaskan detail juga. Jadi secara garis besar aku bakal cerita tentang proses aplikasi saat aku apply dulu, dan juga aku akan berbagi info dan pengalaman saat aku hidup di sini sebagai mahasiswa. Ya, jadi sebenarnya ini adalah proses aplikasinya. Yang pertama ini yang aku lakukan dulu karena aku sempat bingung, kan pasti kalian juga bingung awal tuh kayak aku harus mulai dari mana ya. Nah, kebetulan ada platformnya, yaitu adalah kalian bisa buka website ini, ada studyinholland.nl. Nanti aku akan jelasin lebih jelasnya setelah ini. Nah, kalau misalkan udah buka websitenya, kalian langsung masuk ke fase persiapan untuk pendaftaran di fase kedua. Nanti kalau udah pendaftaran dokumen-dokumen pendaftarannya udah siap, langsung lanjut ke fase untuk pendaftaran. Nah, jadi tadi di fase yang pertama ini, jadi kalian langsung aja buka website studyinholland.nl. Seperti ini adalah platformnya. Ini tampilan awal dari website ini. Bisa dilihat di sini benar-benar sebenarnya nggak terlalu jelas banget, nggak terlalu detail banget, tetap kalian harus baca. Tapi secara garis besar dia udah mencakup semua hal secara umum gitu untuk kalian tahu tentang sekolah di Belanda. Nah, yang aku cari di website ini adalah di sini ada untuk find a study program. Jadi kalian klik aja find a study program di sini. Terus nanti bakal muncul tampilannya seperti ini. Nah, kalian ketik aja di kolom pencarian ini jurusan yang kalian minati gitu. Kalau aku nih, aku pada saat nyari aku pengen cari jurusan aku cari Geoinformation Science. Dan pada saat aku cari, langsung muncul dia ada di University of Twente. Jadi aku buka jurusan aku yang aku mau ini, aku klik. Terus dia muncul lagi seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada penjelasan mengenai apa jurusan tersebut, terus di mana lokasinya, terus juga pendaftarannya seperti apa, prosesnya seperti apa,
terus juga berbagai, berbagai beasiswa yang bisa kita apply untuk, beberapa peluangnya. Terus kalau misalkan kalian udah tertarik secara umum gitu dari informasi yang tersedia di sini, kalian bisa langsung buka website-nya untuk, mengetahui semua hal yang lebih detail. Di sini juga dikasih tahu, bahasanya Inggris, karena ada beberapa bahasa yang, Belanda. Jadi kalian lihat dulu aja secara umumnya informasi di halaman ini. Nah, udah tuh. Nah, jadi kalian udah kan tadi dapat kayak, jurusan kalian ada di kampus mana aja, terus kalian udah buka nih website dari kampusnya, kalian, nanti cek semua pendaftarannya secara detail, karena sebenarnya setiap jurusan, setiap kampus itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Kalau ini menurut pengalaman aku dan secara umum ya sebenarnya ini, jadi kalau untuk persyaratannya itu, untuk latar belakang akademisnya itu kita harus, punya IPK atau CGPA itu di atas 3 dari skala 4. Kalau kalian udah, punya udah masuk ke salah satu persyaratan ini, kalian boleh apply. Terus juga kalau untuk jurusan aku harus punya, dasar-dasar kemampuan komputer atau kemampuan penginderaan jauh, sesuai sama jurusan aku. Terus kadang kalau untuk yang, jurusan-jurusan, ilmu pengetahuan yang teknis segala macam, kadang ada persyaratan untuk laptop juga. Jadi mereka ingin tahu apakah laptop kita, eee masuk ke dalam persyaratan yang mereka butuhkan, karena kalau misalkan laptopnya nggak memenuhi spesifikasi, ntar mereka bakal nawarin untuk beli atau nyicil gitu di kampus, sesuai, laptop yang dibutuhkan sama program studinya. Nah, terus lanjut ke dokumen apa aja sih yang harus dipersiapkan, secara umum ya, yang pertama itu jelas, ijazah, ijazah kita di bahasa Indonesia kita atau bukan, ijazah Indonesia kita dan juga ijazah yang kita translate ke bahasa Inggris, karena ijazah kita pakai bahasa Inggris kan, tapi ada beberapa yang ijazah pakai bahasa Inggris. Nah, tapi kalau ijazahnya bahasa Indonesia, kalian harus apply buat, di-translate ke Inggris. Jadi kita masukin 2 ijazah, Inggris Indonesia, juga untuk, transkripnya Indonesia Inggris juga, terus setelah itu kemampuan bahasa Inggris, di Belanda ini boleh pakai IELTS, boleh pakai TOEFL IBT, boleh pakai Cambridge. Dulu aku pakai IELTS. Terus kalau yang keempat itu mereka membutuhkan, sertifikat SMA juga dan transkripnya, di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus, jelas, mereka butuh paspor juga sebagai dokumen untuk apply-nya. Terus, motivation letter juga dan juga CV. Nah, kalian udah tahu misalkan persyaratan apa aja yang dibutuhkan sama kampus tersebut, terus kalian udah nyiapin dokumen, kalian udah siap untuk apply nih. Nah, saat kalian apply ini ada 4 steps yang paling utama saat kalian, submit. Jadi untuk step pertama itu kalian, waktu buka website-nya itu kalian wajib untuk, ngecek dulu nih, apakah kalian bukan diperbolehkan, apakah kalian bisa apply ke jurusan tersebut atau tidak. Karena maksud di sini adalah, pertama, ijazah kita itu bukan ijazah Belanda. Jadi mereka pengen tahu, apakah kita udah setara atau bisa disetarakan sama mereka atau tidak. Terus yang kedua, mereka juga ingin tahu latar belakang jurusan kita, karena kalau misalkan jurusan S1 sama S2-nya itu masih berkesinambungan, itu peluang diterimanya lebih besar. Jadi maksudnya kalau misalkan untuk nyebrang jurusan, lintas jurusan, terkadang ada beberapa jurusan yang menawarkan, pre-master. Jadi kayak ada foundation program gitu selama 1 tahun, untuk, dia bisa mampu sebelum masuk ke program master yang sesungguhnya, gitu. Nah, ntar kalau kalian misalkan udah, dapat hasilnya, kalau kalian boleh apply ke jurusan tersebut, kalian bakal dapat email mengenai, proses selanjutnya, dan di email itu tuh ada link, yaitu, untuk, buka
platform StudiLink namanya, karena di Belanda ini untuk daftar sekolah itu dia udah terintegrasi dalam satu sistem. Jadi kita nggak cuma apply langsung ke kampusnya, tapi ada platform namanya StudiLink. Jadi di sini kalian tinggal bikin account. Setelah bikin account, kalian apply-nya di StudiLink ini juga, masuk ke step 3. Apply-nya itu kalian dengan cara pilih programnya sama kampusnya di platform tersebut, dan juga jangan lupa perhatiin, kapan kalian mau ambil sekolahnya, karena bisa aja kalau misalkan kalian salah, terus misalkan mau ambil sekolah untuk tahun depan, tapi kalian ternyata kliknya untuk 2 tahun lagi, ya mereka bakal ngiranya kalian apply-nya untuk 2 tahun lagi gitu. Jadi pastiin ini 2 hal yang utama, pertama pilih programnya, kedua pilih starting date-nya itu mau kapan. Nah, kalau misalkan kalian udah di ACC sama StudiLink, kayak kalian udah keterima, udah mereka proses, entar mereka bakal kirim lagi melalui email, kayak tahap apa aja yang bakal, kalian lakukan selanjutnya. Dan di email itu, kalian akan dapat info, yang di mana kalian langsung masuk untuk mengurus berkas-berkas dan segala hal administrasi ke kampusnya. Dan tetap di sini pakai platform juga, namanya Osiris. Jadi di Osiris ini kalian, tujuannya buat kalian upload dokumen yang kurang, atau upload dokumen yang mereka, inginkan lebih gitu, kayak misalkan ada persyaratan, tambahan dari mereka, terus pokoknya segala macam hal, untuk dokumen, kalian udah masuk ke Osiris ini karena berhubungannya langsung sama kampus. Nah, setelah semua proses ini, empat proses ini kalian jalani dan kalian keterima, nanti, bakal dapat email juga dan dikasih tahu melalui Osiris kalau misalkan, kita udah official accepted by the university. So, ini adalah, eee, proses utamanya. Oke, jadi tadi aku udah cerita tentang, bagaimana apply untuk program master di sini. Sekarang aku bakal cerita tentang, pengalaman, aku pribadi saat aku, hidup di sini sebagai student. Poin-poin yang bakal aku bahas itu secara garis besar ada student life, student ambassador, terus juga kerja, terus student housing, terus public transportation, terus juga ada Dutch seasons and snacks. Hanya untuk informasi aja sih sebenarnya. Ya, yang pertama ini student life, ini, eee, stu eee, my my life as a student di kampus. Jadi aku ini sayangnya, termasuk angkatan corona. Jadi, sekitar 1,5 tahun itu aku lebih banyak menghabiskan semua perjuanganku dengan online, karena masa-masa sulit corona. Jadi aku banyaknya dulu online di rumah karena lockdown juga. Tapi setelah itu kan, ada beberapa kelonggaran terhadap, peraturan lockdown segala macam, jadi kita boleh juga lanjut ke offline lecture. Sebenarnya nggak 100% offline lecture, jadi pada saat itu cuma kayak, beberapa hari aja yang kita bisa offline lecture, dan bisa dilihat di sini waktu aku offline lecture, dia benar-benar dibatasin gitu, kayak ada harus satu satu baris yang kosong, sesuai ketentuan corona. Terus setelah itu waktu semakin membaik lagi, akhirnya diperbolehkan untuk praktek. Jadi aku alhamdulillah sempat dapat praktek, di kurs UAV, terus juga sempat dapat, field work juga. Nah, kalau di Belanda ini sistemnya secara garis besar beda sama Indonesia. Eee, Kalau di Indonesia kan secara garis besar itu programnya itu sistemnya semesteran kan, nah tapi kalau di sini sistemnya itu quarter disebutnya. Jadi, kuarternya itu dibagi 4 sesuai musim. Jadi ada 4 kuartil. Eee, 1 kuartilnya itu dilaksanakan selama 3 bulan, dan satu kuartilnya itu kita boleh ambil 2 sampai 3 mata kuliah. Jadi kalau dibilang, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di sini kita ngerasa waktu itu pendek, tapi kelasnya itu benar-benar jelas gitu. Jadi karena cuma 3 bulan, per 3 bulan tuh ya udah kita full fokus, dan jadwalnya juga padat. Tapi setelah 3 bulan kita ujian, terus lanjut lagi ke kuartal selanjutnya, 3 bulan 3 bulan 3 bulan. Karena sistem ini aku ngerasa waktu cepet banget, dan, beratnya adalah kita nggak boleh, bukan nggak boleh sih, lebih baik jangan sampai kalian nggak masuk kelas. Karena kalau masuk
nggak masuk setelah sehari aja tuh udah ke-skip-nya banyak banget, karena padat kan. Nah, kalau ini, my life as student di luar kampus. Jadi, karena aku nggak suka cuma belajar, aku butuh hal untuk tetap hidup gitu kan. Jadi aku ikut ekstrakurikuler juga, aku ikut softball, aku ikut inline skating, terus, ini juga saat aku coffee break. Nah, di Belanda ini jangan heran kalau saat kalian ngampus tuh selalu ada coffee break dan dosennya selalu bilang, "Yuk kita coffee break dulu 15 menit." Karena itu benar-benar penting untuk mereka. Jadi, intensitasnya cukup tinggi sih. Jadi sehari kita bisa ada 3 coffee break, itu pagi, siang, sore. Dan itu ngobrol sama dosen. Jadi sedekat itu. Terus kalau misalkan weekend, karena aku juga kadang, masih membutuhkan hal-hal berbau Indonesia, aku masih pengen ngomong bahasa Indonesia, aku pengen bercanda pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau weekend itu aku ketemu sama teman-teman Indonesia aku, kita ketemunya cuma weekend doang karena, weekdays-nya kita sibuk dengan hidup kita, bersama orang asing, maksudnya kita nggak pakai bahasa kita. Tapi kalau untuk weekend kita udah komit untuk kita harus ketemu, kita masak bareng, kita sharing, apapun itu kita lakukan dengan bahasa kita gitu. Dan ini sangat membantu untuk bertahan hidup sih. Nah, terus, kalau mengenai student ambassador, kebetulan aku kan student ambassador studi di Belanda. Nah, di sini juga ada studi in Holland. Jadi aku juga, terima jadi ambasador mereka dan aku terbilang cukup aktif, untuk berbagai program yang mereka jalani. Contohnya di sini aku ini lagi syuting untuk video promosi mereka di Den Haag. Jadi aku bikin video sama mereka untuk kebutuhan promosi. Terus ini yang kedua, kalau ini kebutuhan promosi dalam bentuk foto, ini baru beberapa minggu lalu di Den Haag juga. Terus, karena aku aktif, jadi pada saat itu aku diundang sama pemerintah juga untuk, diajak photo session gitu, untuk kebutuhan marketing pemerintah di kota aku. Jadi ada event untuk kota gitu, dan mereka butuh talent, akhirnya dia panggil aku, dan ini hasil promosionalnya. Sebenarnya banyak billboard-nya, ada billboard gede juga, cuma yang kefoto waktu itu cuma ini. Dan, dan semua ini ada ada hadiahnya gitu, entah uang, entah voucher, macam-macam. Nah, kalau untuk pekerjaan, aku juga ada beberapa pengalaman pekerjaan. Yang pertama sebagai, student assistant, ini masuknya part-time ya, part-time job dan juga, aku kerja, magang, jadi ini paid internship, jadi berbayar. Nah, sesuai untuk, visa kita sebagai student di sini, kita diperbolehkan untuk bekerja selama kita studi itu, part-time ya, 16 jam per minggu, tapi kalau saat summer break, itu kita boleh kerja full-time, yang di mana, ada batasannya 40 jam per minggu. Nah, menurut eee, aku waktu itu sebenarnya jadwalnya padat banget, tapi, aku penasaran gitu, kayak aku pengen punya pengalaman selain, sekolah. Jadi aku waktu itu, apply jadi asisten dan keterima dan lumayan juga uangnya, terus, relasi baru, terus kalau internship juga aku sebenarnya intensi aku itu pengen tahu gimana jadi kerja di perusahaan Belanda dan alhamdulillah aku juga diterima untuk paid internship, jadi lumayan ada uang saku, terus fasilitas segala macam. Nah, kalau ini student housing, jadi ini adalah rumahku di sini di Belanda. Jadi, ini masuknya ke kategori, student hotel. Jadi bisa dilihat di sini ini gedungnya, ini dari kampus ya. Jadi gedungnya lumayan tinggi juga, sekitar 15 lantai. Terus ini hallway-nya, jadi dalam satu lantai itu kita ada 12 kamar. Terus ini kamar aku, terus ini tempat belajar aku di kamar aku, dapat kulkas juga, terus kamar mandinya di dalam, tapi kalau untuk dapurnya itu bareng sama teman-teman dan dapurnya besar, jadi jangan khawatir untuk saling nunggu karena, banyak gitu, kompornya. Dan juga ada laundry room, terus ada buat nyetrika juga, jadi lengkap fasilitasnya. Terus ada kayak piano, biliar, terus buat main tenis, terus fotokopi gratis, kopi gratis juga, segala macam, pokoknya fasilitasnya lengkap dan yang paling uniknya adalah ada, cleaning day. Jadi kita,
dipastikan kalau kamar kita pasti bersih karena ada cleaner juga gitu, dan itu udah termasuk semua harga all in. Nah, kalau ini public transportation di sini, jadi, sebenarnya ada 4, ada sepeda yang paling utama, terus ada kereta, ada bis, ada boat juga. Nah, kalau sebenarnya secara garis besar pasti orang Belanda atau international student yang tinggal di Belanda pasti punya sepeda, karena benar-benar mudah untuk diakses, dan Belanda ini kan wilayahnya datar, jadi nggak kayak Jerman gitu. Jadi memang pas untuk dipakai bersepeda. Dan uniknya adalah sepeda di Belanda ini populasi sepedanya lebih banyak dibandingkan populasi manusianya. Karena satu manusia tuh biasanya ada sepeda buat ke gunung, sepeda buat ke kota, sepeda buat ke pasar gitu istilahnya ya. Nah, kalau untuk bis dan kereta di sini kita, pakai satu satu kartu di sini bisa dilihat, ilustrasi aku, ini namanya OV Chip Card. Jadi bisa beli di mesin kayak gini atau beli online. Ada 2 jenisnya, ada normal dan season tiket. Jadi kalau normal itu kayak kalian cuma beli tiket sekali jalan, tapi kalau season tiket itu, kalian bisa beli tiket untuk kayak untuk bulanan atau segala macam. Nah, terus di sini kalau di Belanda itu kita ada 4 musim, ada spring, summer, autumn, dan winter. Terus, dengan fenomena ini kita ada, waktu untuk namanya disebutnya daylight saving time. Jadi, saat summertime ini kita jamnya dicepetin sejam. Jadi pada saat summer kita beda sama Indonesia itu beda waktunya 5 jam, tapi kalau saat winter itu beda waktunya 6 jam. Dan ini juga yang menyenangkan dari Belanda adalah makanannya, karena, mungkin di Eropa makanan yang paling masih mirip ke Indonesia lebih banyaknya di Belanda. Jadi nggak khawatir merasa jauh sama Indonesia karena rasa-rasanya pun masih ada micin-micinnya. Ini ada bitterballen, terus ada kibling, kibling itu ikan goreng, ada herring, ini ikan mentah pakai bawang, terus tentu ada keju. Nah, ini ada pro dan kontra selama aku hidup di sini. Kalau pro-nya yang pertama jelas untuk, mengasah kemampuan bahasa, yang kedua meningkatkan kepercayaan diri, terus yang ketiga juga meningkatkan, kualitas edukasi, terus yang keempat, membuat kenangan, terus yang kelima ketemu sama semua orang di dunia, bukan cuma beda daerah tapi orang beda negara. Terus yang keenam juga punya perspektif lain terhadap hidup gitu, jadi kita melihatnya agak berbeda. Terus yang ketujuh juga meningkatkan kemandirian kita, terus yang kedelapan jelas untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih tinggi. Tapi kalau kontranya yang pertama jelas ya culture shock, itu yang paling terasa. Terus yang kedua ada homesickness and loneliness, ini yang paling menyakitkan juga. Oh, tapi ada yang menyakitkan lagi, yaitu ada fenomena namanya winter depression. Jadi ini depresi saat musim dingin. Pertama, karena nggak dapat matahari, kedua, karena jauh dari keluarga, dari rumah, ketiga, eee, karena nggak ada matahari, jadi kita itu terasa terisolasi gitu, nggak ada kegiatan di luar yang bisa kita lakuin gitu, karena cuaca. Terus yang keempat, ada language barriers, jadi tetap ada, eee masalah komunikasi ya, karena kadang nggak semua hal kita bisa ungkapin pakai bahasa asing gitu, kadang cuma pakai bahasa sendiri kita bisa ungkapinnya gitu. Nah, kalau yang kelima, would be tiring to live abroad itu maksudnya terkadang aku ngerasa capek dengan hidup di luar negara sendiri karena aku merasa, menjadi seorang yang, apa ya, jadi nggak di Indonesia tapi nggak di luar negeri gitu. Jadi maksudnya aku nomaden gitu, aku terus berpindah-pindah terus gitu. Jadi itu kadang merasa capek karena aku pindah-pindah terus gitu. Terus kalau yang keenam, high risk itu jelas ya, jadi karena kita pertama jauh dari keluarga, terus hidup di sini benar-benar sendiri, jadi resikonya lebih besar, kayak kalau kita sakit atau ada celaka segala macam, ya kita sendiri gitu, lebih mengerikan dibandingkan kalau kita, hidup bareng sama keluarga gitu kan. Nah, karena hidup di sini itu berat menurut aku ya, dan kunci utamanya adalah mental, nggak cuma happy-happy yang kita bisa lihat di foto-foto Instagram atau semuanya itu, ada 2 quotes dari
Pak Habibie yang aku pegang sampai hari ini, yang pertama adalah jadilah pribadi yang selalu siap menjalani setiap rintangan yang datang padamu. Karena di sini banyak banget masalah, maksudnya masalah itu nggak cuma dari dari kampus gitu. Maksudnya kan ada masalah hidup, masalah segala macam gitu, segala aspek dalam hidup dan ya kita harus harus selalu jalan itu sendiri gitu. Sebelum kita cerita ke keluarga, sebelum kita cerita ke teman, pasti kita hadapinnya cuma sendiri kan. Jadi itu sih harus siap. Terus yang kedua, aku percaya banget keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Karena saya menyadari kalau saya itu nggak pintar sebenarnya, tapi, saya merasa kalau saya ingin mencapai sesuatu atau apapun itu, saya melakukan itu dengan sungguh-sungguh yang di mana daya juangnya tinggi gitu. Dan saya percaya itu bukan karena kepintaran saya, tapi ada juga karena kemauan saya dan daya juang saya gitu. Jadi saya percaya semua orang itu pasti bisa asal ada kemauan. Kalian nggak harus pinter, itu bukan kunci utama gitu. Tapi kemauan itu yang bakal bisa, bikin kita berjuang pokoknya. Jadi 2 quotes ini yang aku pegang sampai hari ini. Ya, itu secara garis besar, maaf terlalu panjang, tapi semoga jelas dan, ya terima kasih banyak kalau kalian punya pertanyaan atau pengen tahu aku lebih lama, pengen nanya atau dibantu untuk proses aplikasi, kalian bisa lihat Instagram aku, Maulia Mahirani, atau kalau pengen lebih, jelas juga di email juga boleh. Terima kasih, Kak Maulia, aku serahkan ke Kak Maulia lagi. Thank you so much Maulia, itu udah lengkap banget ya, bener-bener paket komplit yang aku lihat karena udah ada bukti nyatanya, penceritaannya juga alurnya luar biasa dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini juga cukup jelas ya. Tapi lagi-lagi emang karena di SIH Online Series ini kita bisa berinteraksi, tentunya nanti akan ada teman-teman yang akan bertanya kepada Maulia secara langsung. Jadi nanti akan ada kesempatan nih buat seluruh audiens yang hadir di sini yang mau bertanya bisa raise hand dan juga bisa langsung buka nanti mikrofonnya akan mulai langsung buka untuk bisa ngobrol langsung dengan Maulia ya. Nah, tapi akan aku mulai dulu pertanyaannya. Kita akan banyak yang kita bahas nih ya dalam waktu kurang lebih 26 menit lagi. Maulia ini merupakan salah satu awardee dari beasiswa yang ditawarkan dari universitas, ya kan? Iya. Yes. Nah, bisa ceritain sedikit nggak sih Maulia dengan nama beasiswanya apa? Lalu waktu itu prosesnya juga seperti apa dan benefit yang dirimu dapatkan itu apa? Iya, jadi aku dapat, beasiswa dari kampus bawah naungan sebenarnya dari pemerintah Belanda ya, cuma, Ya. di bawah naungan kampus dan jurusan aku, namanya ITC Excellence Scholarship. Jadi itu khusus untuk jurusan aku, eee, benefit-nya di-cover, seluruh biaya sekolah sama asuransi, terus, apalagi? Terus kalau untuk saat submit-nya itu, nah enaknya itu kalau di Belanda, pada saat kita mau apply yang tadi aku jelasin di StudiLink segala macam itu untuk apply programnya, nanti kalian tuh bakal ditanya gitu kayak, "Kalian mau apply scholarship apa enggak?" Nanti kan ada list-nya gitu di Osiris apa StudiLink ya, aku lupa, tapi di antara 2 platform itu kalian ditanya mau apply beasiswa enggak, terus kalau mau apply yang mana, karena beda-beda juga kan, tapi pada saat itu aku apply yang ITC karena itu khusus jurusan aku, jadi peluangnya lebih besar. Aku apply terus, jadi itu sebenarnya dokumennya sama sih sama dokumen saat aku apply ke kampus. Jadi, yang aku tahu itu kampus, menilai semua dokumen aku kayak CV, motivation letter, mereka nilai. Nanti kalau misalkan mereka, "Oke nih anak saya terima," misalkan, "Ini layak nggak saya serahkan untuk, ke bagian apa, bagian beasiswa." Jadi kalau misalkan sama kampusnya udah ACC, terus mereka rekomendasikan, nanti dari itu dinilai lagi sama dewan beasiswanya, kayak mungkin dari CV-nya, terus dari, IPK, terus pengalaman segala macam, motivation letter. Nah, setelah itu ya udah deh, entar bakal dapat info lebih lanjut dari pihak beasiswanya seperti apa.
Iya, begitu kan ya. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita juga menggali informasi juga, informasi yang ada itu juga ada di website dari universitas kan ya. Jadi jangan pernah, ragu-ragu untuk kunjungi website universitas untuk, apa namanya, kesempatan dari penawaran beasiswanya. Nah, kalau kita flashback kembali ke awal, pas mau daftar gitu kan ya, kenapa sih, Maulia memilih Belanda waktu itu? Apakah ada pertimbangan negara lain juga atau tiba-tiba udah kepikiran, "Ah, udah deh, aku mau Belanda aja." Sebenarnya poin paling utama adalah karena jurusan aku sih. Jadi jurusan aku itu kayak, senternya gitu di Belanda gitu. Jadi kayak ini adalah tempat yang pas untuk aku menggali, lebih tentang jurusan aku di negaranya gitu. Karena, kayak banyak semua peraturan segala macam yang, bukan peraturan, semua teknologi, terus ya peraturan juga termasuk ya, yang ada di bidang aku tuh dicantumkan dibuatnya, dirancangnya di sini gitu, di Belanda. Jadi, aku selalu berpikir, "Oh, berarti aku harus datang ke rumahnya," istilahnya Iya, gitulah. Dari iya, sebelum aku datang ke yang lain, ya aku datangin rumahnya aja nih khusus jurusan aku. Nah, jadi itu sih. iya, Terus iya. ada peluang mungkin ya, jadi ya paslah sama apa yang aku inginkan dengan peluangnya gitu. Oke. Berapa lama waktu itu proses, Maulia dengan persiapan, menggali informasi dan juga oke, this is it gitu kan ya, saatnya aku untuk mendaftar. Karena biasanya kan kalau kita selalu menyarankan 1 tahun sebelum, apa namanya, academic year, dimulai. Jadi kalau misalnya bagi ada teman-teman yang di sini pengen mulai di September 2023 harus dari sekarang. Nah, waktu itu kalau kita flashback, berapa lama, Maulia, apa namanya, melakukan segala sesuatu hal, mulai dari pencarian informasi, persiapan, terus mendaftar? Bener, Mas, itu idealnya 1 tahun, Kak. Jadi, 1 tahun itu bisa dibilang lama, tapi sebenarnya Mhm. pada saat kita melakukan persiapan itu cepet sih, cepet banget. Pertama kan dalam setahun itu kita harus matengin, kita harus apply ke jurusan mana itu yang sulit juga sih. Karena Ya. kayak apakah itu yang kita inginkan, terus kita bisa lihat juga kan kayak kurikulumnya, karena belum tentu misalkan jurusannya yang kita inginkan, tapi pada saat kita lihat kurikulumnya, "Ah, aku nggak suka ternyata." Terus kita harus cari lagi, gali lagi. Nah, terus yang kedua juga kan harus sambil, beriringnya waktu itu nyiapin bahasa kan. Ya. Jadi nyiapin bahasa, jadi memang idealnya 1 tahun sih, Kak, menurut aku. Pada saat Oke. itu juga aku 1 tahun. Jadi Iya, nggak iya, bisa iya. kayak misalkan, "Aduh pengen sekolah buat bulan depan, apply ah," nggak bisa sih. Karena Tinggal Kak, celing untuk kayak gitu. iya, nggak bisa sih. Karena untuk bikin motivation letter aja nggak semalam kan, nggak semalam. Karena Iya, mereka betul. nilai juga, itu poin utama dilihat dari motivation letter juga kan, karena apalagi untuk beasiswa. Di situ Betul. terlihat simpel, tapi menurut aku sulit sih bikin motivation letter yang pas, Iya, menurutku. iya. Iya. Karena itu adalah hasil refleksi kita gitu kan ya. Jadi apa yang memotivasi kita ke depannya mau kayak gimana, segala macamnya itu akan terrefleksi dalam motivation statement tersebut. Nah, eee, untuk IELTS nih, dirimu waktu itu ngambil IELTS atau TOEFL dan kira-kira waktu itu ada kendala nggak? Karena kan yang sebagai kita tahu kadang-kadang kita juga nggak bisa ngambil satu satu kali langsung tiba-tiba 6,5 gitu kan. Syukur-syukur seperti itu, karena aku yakin, calon-calon mahasiswa apalagi yang Indonesia zaman sekarang itu udah lihai banget berbahasa Inggris. Nah, waktu pas Iya. Maulia yang, alami waktu itu, gimana? Apakah harus ngambil 2 kali, persiapan les dulu, ataukah sempet jatuh di writing test atau gimana? Oke, ini pengalaman pribadi banget, di situ perjuangan pertama aku sih, Mas, Kak. Karena aku tuh sebenarnya uniknya apa coba, Kak? Aku tuh nggak suka bahasa Inggris loh. Karena dari dulu tuh aku trauma sama bahasa Inggris. Aku berangkat dari orang aku nggak suka bahasa Inggris karena ini bukan bukan judgement, tapi karena memang aku nggak pernah mendapatkan guru yang bikin aku nyaman sama bahasa Inggris gitu, Kak. Jadi, Kak, aku tuh benci bahasa Inggris sampai aku mau apply. Percaya nggak? Jadi aku Iya, iya. nggak pernah suka karena menurut aku belum menemukan kenyamanan. Nah, tapi pada saat itu kan aku tuh keinginan tinggi gitu ya, Kak, ya. Aku pengen sekolah di luar gitu, tapi kan kuncinya bahasa. Nah, jadi ya udah pada saat itu aku cari info gimana nih cara mempersiapkan, aku mempersiapkan waktu itu cuma sebulan. Nah, akhirnya aku cari kayak les, jadi aku preparation juga, aku ambilnya IELTS, fokus di IELTS, terus, jadi aku preparation itu sekitar sebulan, 2 bulan lah kurang lebih, terus aku ujian, tapi karena aku
Deg-degan, Kak. Jadi sebenarnya aku udah tahu konsepnya, apa yang harus aku lakukan pada saat writing test. Semua tes aku tuh udah tahu gitu, Kak, harus kayak gimana. Karena mentorku juga mau lihat ini kayak gini 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 gini. Cuma kan namanya mental ya, Kak, ya. Jadi pertama kali ujian tuh aku drop, aku gagal kali kali pertama. Karena, aku banyak takutnya gitu. Jadi itu jeleknya aku di situ mungkin. Jadi kalian juga semoga bisa me-manage itu ya. Jadi, eee aku nggak cuma sekali langsung goal sih, aku beberapa kali akhirnya goal dan mungkin yang tricky-nya di bagian, reading sih kalau aku, karena Reading, ya. reading sih, dari semua skor aku paling tinggi tuh di speaking, Ya, PR aku tuh reading, karena reading itu kadang fokusnya harus tinggi ya, Kak. Jadi iya, betul. iya gitu, Betul betul seperti sekali. Nah, tiap orang juga pasti punya beda-beda cerita ya untuk mengenai betul, itu IELTS-nya untuk dan aku. kalau iya, kalau waktu aku pas zaman waktu itu, jatuhnya pasti di writing, Oh jatuhnya di writing? beda-beda. Iya, oh beda-beda, aku Oke, di reading sih. next. Kenapa ya? Beda-beda pastinya gitu kan ya. Nah, kita akan mengundang pertanyaan dari audiens yang sudah hadir. Kalau misalnya mau bertanya bisa langsung ya, bisa langsung raise hand. Coba aku cek dulu ke seluruh participants yang sudah hadir di sini. Silahkan yang mau bertanya langsung kepada Maulia Mahirani, guest speaker kita pada malam hari ini, sorry pada sore hari ini. Silahkan langsung raise hand supaya bisa Mauli nanti unmute apa namanya audionya dan bisa langsung berbicara dan juga bisa berinteraksi langsung dengan Maulia. Apakah ada sekarang? Coba aku cek dulu ya. Oke, dari Muhammad Faisal, tunggu sebentar. Halo Muhammad Faisal. Halo Kak, selamat Hai, selamat malam. sore. Ah, Aku manggilnya Faisal. Apa kabar nih Faisal? ya sehat. Oke, silakan dengan pertanyaannya Moli Faisal. gimana? Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah. Malam Kak Maulia. Malam Kak Faisal. Ya, tak nyalain kamera. Boleh, silakan Boleh. berinteraksi Ya, mau dengan tanya Kak. pertanyaannya. Ini kan aku semester akhir ya di kampus. Sudah skripsian. Di persiapan juga mau ke Belanda sejak semester 3. Sudah banyak Oh, keren. searching-searching terutama Navig Neso, ikut IG-nya dan lain-lain. Nah, ini mau tanya, untuk selain di kampusnya Kakak, di kampus lain yang mengadakan beasiswa serupa ada nggak? Dan cara Maksudnya apply-nya apakah hampir sama atau berbeda tergantung kampus-kampusnya? Oke, Itu jadi aja sih. untuk pertanyaan Faisal lebih ke seputar scholarship-nya ya. iya. Ya, Oke, siap. Thank you so much Faisal. ya sama-sama Kak Moli. Oke. Nah, karena Maulia ini di Twente, yang Maulia tahu kan tadi ada ITC ya tadi ya? Iya, betul. Kalau aku dari jurusan. Untuk ITC, selain ITC, kayak aku tahu juga ada Orange Loop Scholarship biasanya. Kan ya, apakah mau lihat tahu mengenai informasi tentang Orange Loop Scholarship? Kalau misalnya nggak tahu, nggak apa-apa, nanti bisa aku jelasin. Eee, kurang tahu, Kak. Mungkin Kakak Kurang tahu? lebih lebih tahu Siap. iya. Aku tahu, Oke. tapi maksudnya Jadi, detailnya aku ya, nggak tahu. baik. Jadi kalau untuk di Universitas Twente, memang di setiap fakultas ada beberapa beasiswa untuk teman-teman yang hadir di sini. Penawaran dari fakultas juga masing-masing tentunya ada beberapa apa namanya beasiswa yang ditawarkan. Nah, nanti teman-teman juga bisa langsung cek kembali ke university website-nya, di situ semua ada informasinya. Tapi ada satu informasi beasiswa yang bisa Molly share secara gamblang, yaitu adalah Orange Tulip Scholarship, di mana setelah 3 tahun ini, 3 tahun terakhir juga University of Twente selalu berpartisipasi dalam Orange Tulip Scholarship. Beasiswa ini memberikan parsial atau potongan biaya pendidikan ya, dan biasanya benefitnya itu sebesar 22.000 euro. Jadi sesuai dengan apa namanya besaran dari biaya pendidikan yang ada ya. Nah, untuk biaya hidupnya tidak ada benefit dari OTS karena lagi-lagi hanya memberikan potongan biaya pendidikan saja. Dan informasi lebih lanjutnya bisa dicek di bit.ly/Indonesia OTS. Karena pada tahun ini OTS baru saja tutup, tapi jangan khawatir akan dibuka pada bulan November 2022. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, nanti kita tentunya akan informasikan informasi dari OTS di bulan November 2022 ya melalui sosial media kami. Jadi itu mudah-mudahan yang bisa kami informasikan untuk saat ini, tentunya untuk Faisal dan juga teman-teman yang lain. Semoga terjawab ya.
Oke, selanjutnya ada dari Opi. Halo Opi, selamat sore. Selamat sore. Hai, salam kenal. Halo Kak, halo Kak Maulia. Halo. Oke, Halo silakan dengan Opi. pertanyaannya Opi. Aku mau nanya nih, kebetulan aku udah dapat LOE juga dari ITC kemarin. Aku di jurusan yang Natural Hazard and Disaster Risk Reduction. Nah, terus aku mau nanya, intakeku kan 1 September 2022 ya. Kalau di ITC itu dia bisa ngeluarin deferral letter nggak sih Kak? Itu yang satu. Terus yang kedua, pertanyaannya, ada nggak sih pengalaman kalau yang di ITC gitu, teman-teman yang Kak Maulia, yang bawa keluarga, kayak bawa istri dan anaknya gitu, ada nggak? Gitu aja. Makasih. Siap, terima kasih Opi. Silakan Maulia silakan jawab yang Maulia berdasarkan informasi yang Maulia dapat untuk melengkapi, ntar Maulia akan lengkapi. Silakan. Tadi putus-putus, sorry, yang pertama Oke, pertanyaannya yang apa? pertama adalah bisakah apa namanya kan dia goalnya tahun ajaran itu pengen dimundurin menjadi tahun ajaran berikutnya. Apakah University of Twente bisa mengeluarkan deferral letter Di tahun berikutnya berarti September jadi di tahun depan. September 2023 berarti ya. 2023 ya. Yes. Sebenarnya yang aku tahu tuh bisa. Mm-mm. Ini bukan beasiswanya kan ya? Bukan Kak, Bukan, cuma LOE-nya. mundurin aja dari LOE-nya. Bentar. Oh, nggak bisa Kak, harus apply lagi deh seingat Oh. aku. Aduh, tapi aku kurang yakin, tapi Oke, pada saat itu. nggak masalah. Kalau mau kurang yakin, ini ada informasi dari aku. Jadi Sekali kalau lagi nggak untuk sih, Kak? Opi, jadi gini, sebetulnya bisa banget mau dimundurin, tapi harus dikomunikasikan langsung dengan pihak universitasnya, gitu ya. Pokoknya jangan sampai miss. Kalau misalnya miss, takutnya nanti gugur gitu kan. Jadi tetap harus dikomunikasikan dari sekarang. Nggak apa-apa, tinggal bilang aja, saya mau mengundurkan tahun mulai perkuliahan di September 2023. Nanti mereka akan mengeluarkan suratnya. Tentunya tetap harus berkomunikasi supaya enggak miss, dan setahu aku di studi link-nya juga ada yang harus dirubah, tapi semua langkah-langkahnya itu akan dikomunikasikan oleh universitas setelah Opi mengkomunikasikannya ke tim admission. Gitu. Oh, tapi waktu itu ada Mm-mm. yang gugur Kak, temen aku. Berarti mungkin karena miss itu ya? Betul, Temen karena aku dia apply lagi. miss. Tapi Iya, kalau kalau nggak misalnya salah miss, di studi link-nya juga ada kayak batasan waktu kalian harus, maksudnya ada batasan waktunya gitu, kalian harus ngabarinnya sampai kapan. Nah, kalau nggak salah betul, teman aku tuh dia miss deadline itu, jadinya dia apply lagi. Karena dari kan nol di studi link lagi. tuh kayak studi link tuh jadi kalau setahun nggak ada tuh kalau nggak salah dia kayak di bulldozer gitu, bukan di Yes, bulldozer, kayak di-delete gitu iya, data-datanya. iya, karena Jadi memang nggak kayaknya boleh pastiin disimpan. aja. Iya, Iya betul, jadi mungkin betul. pastiin deadline-nya itu. Iya, gitu. Pokoknya dari sekarang, karena gini, karena kan langkah selanjutnya ketika sudah mendapatkan LOE, tentunya International Office dari setiap universitas itu akan mulai menagih atau langsung buru-buru untuk yuk kita urusin visa nih, gitu. Nah, jadi jangan sampai apa namanya udah mulai ditagih tapi dirimu langsung pengen mundurin perkuliahan. Alangkah baiknya benar-benar sekarang segera komunikasikan hal ini ke admission team supaya mereka bisa langsung memberitahukan step berikutnya. Gitu, Opi, untuk pertanyaan yang pertama. Ya, untuk pertanyaan yang kedua adalah ada nggak teman-teman Maulia nih yang membawa keluarga, baik membawa suami, istri ataupun anak? Silakan Maulia. Ada banget Kak Opi. Mungkin yang bisa aku lihat secara garis besar yang semua udah punya yang sudah berkeluarga itu di tahun keduanya tuh bawa keluarganya. Tapi nggak di tahun pertama sih. Jadi kalau master gitu kan, jadi biasanya tahun pertama mereka nyiapin berkas untuk istri dan anaknya. Di tahun kedua itu baru keluarganya bisa datang ke sini karena ada persyaratannya kan, yaitu yang pertama itu, keuangannya juga entar di-cover-nya seperti apa, itu syarat umumnya. Karena kalau kita nggak bisa ngebuktiin kita bisa cover mereka, belum tentu bisa di-ACC. Terus yang kedua juga housing, karena di sini kan di Belanda itu kita lagi ngalamin housing crisis, dan kalau misalkan sebagai student, sebenarnya kan ITC ini di jurusan aku itu aku enak banget, jadi tahun pertama aku nggak nyari rumah, karena ITC langsung nyuruh aku untuk, "Nih, kamu tinggal di ITC hotel, kamu nggak usah nyari rumah." Dan itu privilege banget buat aku, karena kalau untuk jurusan lain,
mereka tuh sebelum datang ke sini, mereka cari rumah sendiri. Nah, jadi kalau untuk di ITC Hotel ini sayangnya adalah nggak bisa bareng sama keluarga. Jadi mungkin PR-nya di situ untuk Kak Opi. Jadi entar selama 1 tahun awal, Kak Opi udah cari rumah kayak studio atau apartemen untuk keluarga, dan itu susah banget, Kak. Jadi dalam setahun itu kayak Kakak pastiin aja kalau Kakak dapet gitu langsung, si tempat tinggalnya. Jadi itu juga soalnya kalau misalnya kita nggak bisa ngebuktiin ke mereka kita punya tempat tinggal untuk keluarga kita, itu belum tentu juga bisa di-ACC. Jadi itu sih yang aku tahu dari, cerita-cerita senior aku di sini. I Jadi see. kalau untuk housing agak susah ya, Kak, ya? Masih nyarinya Susah lagi banget. susah? Lagi susah ya? Lagi susah dan akan selalu susah untuk apalagi sekarang udah jadi tahun ini sampai tahun depan diperkirakan bakal membludak karena udah nggak corona kan. Jadi yang orang-orang gagal datang ke sini tahun lalu tuh pasti datangnya tahun ini. Dan, sekarang housing crisis banget, bener-bener sampai ada di beritanya gitu. Jadi, tapi nggak kalau misalkan, untuk tips gitu Kakak bisa cari juga di Facebook gitu, banyak banget grup. Jadi rata-rata orang-orang juga di sini dapetnya dari Facebook gitu untuk dapat rumah buat yang berkeluarga. Oke, Kak. Betul. Dan Kak, tips tapi tambahan ada juga bisa oh iya, menghubungi, PPI Belanda ya, karena mereka juga iya ada di betul setiap kota. Karena teman-teman PPI Belanda aku yakin betul tahu banget nih istilahnya lokasi akomodasi yang ada dan mereka juga siap bantu biasanya. Gimana betul. Amalia, silakan? Iya, jadi, yang paling menegangkannya juga adalah kita kan berebutnya sama semua orang dari semua dunia. Sama Mhm. orang Belandanya juga gitu. Jadi kadang ada beberapa, housing yang cuma diperbolehkan untuk Belanda misalkan. Itu juga challenge-nya di situ sih. Jadi mungkin Kakak harus lebih berjuang nyari rumah. Iya. Itu PR-nya, iya. Iya, Tapi tapi bisa banget lagi-lagi bawa keluarga. bisa banget bawa keluarga dan tentunya challenge ini juga, dihadapin tidak hanya oleh Mauli ataupun calon-calon mahasiswa, semua juga pasti mengalami hal yang sama karena itu tadi sebuah wacana yang ada di Belanda yaitu adanya, krisis untuk akomodasi, yang ada. Ya begitulah kalau emang negara yang istilahnya lahannya nggak terlalu luas ya, kalau kita kan Tapi lahannya laku luas-luas gitu nih. soalnya di Heeh, Europe sentralnya di Belanda betul. kan untuk studi. Betul sekali. Jadi emang challenge. But anyway, mudah-mudahan nanti, apalagi kan Opi juga kan mengundurkan mulai waktu studinya. Mudah-mudahan ada waktu tambahan juga untuk mencari akomodasi. Gitu ya. Sukses buat Opi. Terima kasih. Selanjutnya akan aku buka untuk Intan. Halo Intan, silahkan. Halo Kak Novik, salam kenal Kak. Halo Kak Maulia, Halo. salam kenal juga. Ini Kak, saat ini kan saya itu statusnya bukan fresh graduate ya Kak, tapi udah bekerja di satu perusahaan di Indonesia. Nah itu apakah memungkinkan untuk bisa belajar S2 di sana, utamanya untuk kayak di bidang pertambangan gitu Kak? Apakah ada batasan umurnya untuk scholarship atau terbuka luas, nggak ada batasan umurnya gitu Kak. Terima kasih. Thank you Intan. Silakan Maulia. Jadi kalau yang aku tahu itu, karena pengalaman aku juga dulu aku saat apply itu bukan fresh graduate, jadi aku kerja dulu. Jadi itu bisa, maksudnya tidak menutup kemungkinan, selama kita memenuhi persyaratan kampusnya, maksudnya, yang tadi aku jelasin, terus dokumen juga udah dipersiapkan dengan matang. Jadi kita bisa apply, tapi kalau misalkan untuk jurusan penambangan, kebetulan aku belum pernah nyari tahu tentang info itu, tapi nanti kamu bisa cek di yang tadi, website tadi itu untuk cari di database itu, apakah ada nggak jurusan pertambangan yang kamu inginkan. Dan aku belum pernah baca sih kayak ada batas maksimal umur, tapi mungkin ada beberapa jurusan yang membatasi itu, tapi sejauh yang aku tahu dan teman-temanku juga dari negara lain tuh ada kayak yang udah 30 tahun, dia bareng satu angkatan sama aku. Tapi mungkin Kak Molly bisa lebih, jelasin, tapi setahu aku belum pernah nemu batasan umur. Tapi mungkin kayaknya ada ya, Kak? Siap, akan aku bantu. Nah, kalau untuk batasan umur, terus terang saja untuk studi, aku garansi memang tidak ada ya. Tapi nih, kalau misalnya untuk scholarship, ada beberapa scholarship yang ada batasan umur. Contoh, kalau misalnya pemerintah dari Indonesia kan mempunyai scholarship LPDP, itu ada batasan umur. Lalu ada program beasiswa yang baru saja berkolaborasi di tahun ini, yaitu OKP LPDP Student Joint Scholarship, itu ada batasan umur. Namun beasiswa yang lain tidak ada batasan umur dan malah enaknya sebagai yang sudah
punya pengalaman kerja, itu ada beberapa beasiswa juga yang syarat Oh ya utamanya khusus. adalah Betul. sudah mempunyai pengalaman kerja. Jadi itu merupakan nilai plus juga buat Intan apabila ke depannya nanti mau apply beasiswa gitu. Nah, untuk mining atau pertambangan, seperti tadi yang sudah Maulia juga beritahukan, bisa langsung juga nih cek di www.studifinder.nl untuk mencari program studi yang sesuai dengan yang Intan pengen. Contoh mining, tinggal masukin aja keywordnya, katakanlah mining, ataupun keyword yang berhubungan dengan mining, itu nanti akan keluar di database di studifinder.nl tersebut. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Intan ya. Iya, Siap. terima kasih Kak. Sama-sama, kita akan lanjut ke yang selanjutnya ada Astrina Salsabila. Halo, selamat sore Astrina. Halo Kak. Hai, silakan dengan pertanyaannya. Oke, hai Kak Mauli. Sebelumnya kenalin aku Asrina. Saat ini aku lagi kuliah di Unpad, Teknik Geologi semester 6. Urang Bandung, halo, kumaha damang? Damang, alhamdulillah. Sampurasun. Kini kita benar-benar paguyuban Bandung ya. Iya Kak. Aku nge-lag nggak Kak? Enggak. Lanjut, silakan. Oke. Terus aku udah mempersiapkan nih, Kak, mau lanjut S2 di UT juga, di jurusannya Kak Mauli. Nah, mungkin ini pertanyaannya lebih ke sharing ya, Kak. Kan Kak Mauli juga jurusan teknik geodesi, aku teknik geologi, mungkin kita nggak beda jauh gitu belajarnya. Iya. Nah, menurut Kak Mauli, worth it gak sih, Kak, kalau misalnya kuliah di jurusan yang Kak Mauli sekarang, karena background-nya kita dulunya teknik geologi atau teknik geodesi, terus juga aku tuh pengen banget kuliah di UT di jurusan Kak Mauli, tapi belum banyak dapat insight tentang matkulnya gitu Kak. Mungkin bisa sharing tentang itu gimana? Makasih. Terima kasih Astrina. Silahkan Kak Mauli. Mangga kalau dalam bahasa Sunda. Hatur nuhun Astrina atas pertanyaannya. Aku senang banget kamu minat di jurusan aku, dan kalau aku boleh jelasin secara personal experience, worth it banget, sangat worth it, karena kan kita itu sebenarnya sorry, aku mau nanya dulu, kalau kamu ambil spesialisasinya yang mana Astrina? Minatnya, udah tahu belum? Oke, kalau aku tuh peminatannya baru semester kemarin dan aku ambilnya energi Kak, minyak dan gas bumi. Oh, maksudnya di ITC-nya belum tahu pengen ambil Oh, spesialisasi yang mana ya? belum. Oh, Belum. belum. Oke. Jadi di yang jurusan aku tuh sebenarnya GIS and Earth Observation kan. Tapi dia menawarkan spesialisasi lagi, tapi bukan jurusan. Jadi kita tetap mempelajari yang sama di kuartil awal untuk semua spesialisasi itu, tapi nanti ada anaknya lagi, anak spesialisasi. Misalkan kalau untuk kamu geologi, jadi ada spesialisasi yang benar-benar masih inline sama geologi, itu advanced remote sensing in geology gitu. Jadi kalau sorry, aku lowbat. Maaf banget, sebentar. Gak apa-apa, santai. Maaf, ini teknis, sebentar ya. That's okay. That's okay. Baik, sembari kita menunggu Maulia untuk plugin chargingnya, nanti akan ada pertanyaan terakhir dari Pratiwi. Nanti aku akan unmute dirimu setelah Maulia menjawab pertanyaan dari Astrina. Nah, bagi teman-teman yang hadir di sini jangan khawatir nih kalau misalnya merasa bahwa aku belum mau nanya, mau bertanya waktunya sudah habis. Tadi bisa melayangkan pertanyaan juga ke kita. Nanti juga Maulia juga akan membagikan share sosial media platformnya supaya bisa tanya-tanya langsung. Dan Maulia sudah kembali, silahkan Maulia. Ya, I'm back, sorry ya. That's okay. Ya, jadi Astrina, jadi nanti kalau kamu memang pengen mengembangkan terus di bagian penginderaan jauh, tapi fokusnya untuk aplikasi di geologi, di aplikasi kayak geologi gitu, kamu ambil aja yang spesialisasi itu. Dan aku nanya ke teman aku, itu worth it banget karena kan seiringnya berjalannya zaman dan teknologi ya, jadi kita nggak cuma mempelajari geologi secara kayak teknisnya aja gitu di lapangan, tapi kalau sekarang kan karena kita mempelajari satelit segala macam, jadi ini benar-benar worth it karena terus juga kayak untuk pemrograman segala macam di bidang geologi. Jadi kalau untuk ngobrolin tentang peluang karir juga, sebenarnya itu worth it kalau kamu ambil jurusan ini.
kalau misalkan sesuai sama minat kamu itu worth it, karena di sini poinnya adalah kita aplikasi teknologi sih. Jadi, bakal kepake untuk segalanya gitu, apalagi untuk, programming gitu kan, untuk ke depannya tuh kamu bisa ngembangin nggak cuma ke geologi gitu. Jadi dari core module-nya ini, si GIS and Earth Observation ini, kamu bisa, punya nilai lebih, kamu itu bisa, punya peluang di bidang lain selain geologi. Maksudnya just in case kamu pada suatu hari tiba-tiba, "Aduh aku bosen sama geologi, aku pengen ngembangin ke bidang lain," misalkan bidang aku atau misalkan bidang, untuk natural hazard segala macam. Karena kita punya core module itu, jadi itu poin lebihnya sih. Makanya aku ambil jurusan ini juga karena kalau aku spesialisasinya di kadaster kan, jadi pertanahan. Jadi, aku kayak ngerasa aku punya 2 hal gitu sekarang. Aku dapat 2 hal, satu di bidang aku yang masih geodesi banget, pertanahan, yang kedua lebih ke teknologinya, gitu. Jadi dan karena kebetulan aku udah dapat kerja juga di sini, karena aku punya background yang GIS ini, itu menolong aku untuk aku dapat internship, untuk aku dapat kerjaan di sini, gitu. Jadi, kayak kamu dapat paket komplit dalam satu waktu gitu, dalam 2 tahun tuh kamu mempelajari banyak hal, gitu. Jadi worth it sih menurut aku. Kalau kamu suka, ini worth it. Ntar Nah, boleh Astrina, ngobrol lebih lanjut deh, aku bisa menjelaskan iya. sesuatu Jadi lebih nanti dalam pas di juga. akhir acara juga Maulia akan share beberapa sosial media platform untuk dihubungi ya. Siap. Sudah oke, Astrina? Oke, Kak, sangat Oke. iya. Terima Terima kasih. kasih. Pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup ada dari Pratiwi. Halo Pratiwi, silakan dengan pertanyaannya. Halo Kak, suaraku masuk nggak? Hai. Masuk dan Halo. kedengaran dengan jelas. Silakan Pratiwi. Oke, selamat sore Kak. Mau tanya Sore. ada 2. Yang pertama itu tentang beasiswa. Yang aku tahu itu ada yang cerita kalau tentang biaya visa itu biasanya kita kayak bayar sendiri dulu terus nanti baru di reimburse gitu. Terus kalau misalnya yang pengalaman Kak Maulia itu gimana? Terus yang kedua tentang akademik itu kebetulan aku juga dari jurusan geomatika, Kak, teknik geomatika, terus pengen ke sini juga. Nah, aku udah coba ulik jurusan Kakak tadi itu ada beberapa spesialisasi ya yang Kakak sebutin tadi. Nah, minatku itu pengen belajar tentang radar, tapi yang buat deformasi gitu, Kak, yang kayak buat kegempaan gitu. Menurut Kakak itu nge-cover minat itu nggak sih? Terus sama yang satu lagi tentang internship, yang di program itu ada nyebutin internship itu sifatnya kayaknya wajib ya, Kak. Terus nah itu internship-nya itu kita nyari sendiri atau ada kayak penawaran gitu ke universitas? Udah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang pertama adalah mengenai visa. Waktu itu aku tadi agak miss juga, apakah visanya dibayarin sama Univ atau nanti di-reimburse atau gimana yang mau lihat? Kalau dulu sih bayar sendiri ya untuk kalau Mm-mm. bisa Jadi nggak awal-awal. termasuk dalam ini ya, Enggak, nggak termasuk dalam benefit. Nah, aku akan jawab juga untuk Tiwi. Jadi kalau misalnya visa itu kalau yang fully funded scholarship itu biasanya nanti dibayarin. Nah, tapi kalau biasanya nanti akan ada yang beasiswa lainnya yang akan mengcover juga dengan visa, itu tetap biasanya akan dibayarin sama universitas. Kenapa? Karena universitas lah yang akan mengurus visa bersama dengan konselor visa konselor yang ada di Kedutaan Belanda di Jakarta. Jadi ntar mereka akan hand in hand. Tapi yang pasti awal banget itu universitas yang akan ngurus dokumen-dokumen visanya, ya. Nah, pertanyaan kedua tadi itu adalah yang mengenai apa namanya radar. Jadi apakah mata kuliahnya itu sudah mencakup dengan informasi atau mata kuliah yang berhubungan dengan radar yang berhubungan dengan gempa bumi? Oke, kalau untuk yang, peminatan tadi ya di Mm-mm. spesialisasi kamu itu, kalau untuk radar kita juga ada, termasuk di jurusan kita ada, walaupun nggak detail, tapi, ada apa sih namanya, Kak, mata kuliah umum. Sebenarnya kalau mau lebih Yes. didalamin lagi, kita ada, untuk khusus radar itu. Tapi kalau misalkan spesifik banget untuk deformasi segala macam, eee waktu core modul aku nggak dapat itu sih, waktu core modul kemarin. Jadi core modul itu yang, khusus GIS and Earth Observation-nya ya.
Jadi dia masih secara in general, tapi kalau untuk aplikasi, kamu bisa dapetin di kuliah, apa tadi namanya Kak? Kuliah tambahan, di kuliah Tambahan. tambahan, ya, di kuliah Atau biasanya ntar ada tambahan. elektif juga biasanya. Iya maksudnya elektif, Yes, sorry. elektif, Iya, yes. di elektif paling kalau misalkan kamu pengen bener-bener minatnya di situ, atau kamu kalau pengen bener-bener mempelajari lagi, kamu bisa kayak, apa, saat tesis gitu. Jadi kamu belajarnya berdua sama supervisi kamu biasanya. Jadi dari, basic yang kamu dapat dari core module itu mengenai radar segala macam, baru untuk aplikasinya banget kalau sesuai yang pengen kamu inginkan, kamu boleh lakuin itu berdua atau bertiga sama supervisor kamu, gitu. Tapi Oke. teman-teman aku juga rata-rata kan ngambil radar, dia, benar-benar mempelajari radarnya itu baru saat tesis sebenarnya. Karena kalau untuk di kelas itu secara in general aja gitu, tapi kalau benar-benar mau tahu banget segala macam dan kamu juga, eee, mau melakukan itu ya saat tesis sih. Karena di sini supervisinya bener-bener ada supervisi yang bener-bener mau belajar bareng gitu loh, Kak. Jadi kayak bener-bener, "Ayo kita ngerjain bareng aja," jadinya project berdua, jadinya gitu. Temen Iya, aku dapet dan itu itu sih. emang lebih enak karena bisa lebih, Iya, apa namanya, knowledge yang diberikan itu benar-benar kita benar-benar ngelotok banget kan, karena untuk tesis betul kita betul juga, betul. gitu ya. Dan pertanyaan terakhir tadi dari Tiwi adalah tentang internship. Nah, apakah kita apply sendiri, apakah dicariin, mesti cari sendiri atau gimana nih? Oke, kalau internship tadi kan, Pratiwi ngiranya itu wajib ya, tapi kalau di Iya, ITC itu nggak wajib, nggak kayak jurusan lain. Jadi kalau di kita itu pilihan. Jadi tahun pertama itu kita wajib mengikuti semua program dari kampus, dari jurusan. Nah, tahun kedua itu kan kita nggak punya kelas lagi. Nah, dari tahun kedua itu kita dikasih pilihan, kamu mau memenuhi SKS kamu dengan mengikuti kelas, pakai elektif, atau ambil internship, gitu. Nah, jadi itu pilihan sih, nggak harus ya. Cuman pada saat kemarin itu, kenapa aku pilih internship? Karena pertama, aku udah tahu gitu secara garis besar sistem edukasi di kelas itu seperti apa. Aku udah punya gambaran di tahun pertama dan aku merasa bukan merasa jenuh ya, tapi merasa oh aku udah cukup tahu dan inilah saatnya aku cari bekal untuk cari pekerjaan. Gimana caranya? Ya udah internship. Uh, jadi internship itu nilainya satu internship setara dengan ngambil 3 kelas. Jadi teman-teman aku kemarin ada yang ngambil 3 kelas, tapi aku cuma ngerjain internship gitu. Jadi mereka teman-teman pada bilang, ah tahu gini gue ngambil internship aja ya lebih seru gitu. Terus sisi lain juga dapat uang gitu kan. Jadi iya, mereka-mereka pada akhirnya ada yang menyesal gitu, ada aja yang menyesal gitu. Terus iya. kalau untuk peluangnya sendiri, jadi ntar di kampus itu ada internship koordinator kan. Jadi nanti sebelum masuk tahun kedua ada kita dikumpulin itu ada kayak sharing session gitu. Nanti koordinatornya ngasih tahu semua perusahaan yang kerjasama sama jurusan kita. Jadi itu yang diprioritaskan, maksudnya itu yang bisa ngasih peluang lebih untuk kita apply. Nah, jadi pada saat itu juga aku kebetulan minat aku termasuk ke perusahaan yang kerjasama sama jurusan aku. Dan kebetulan aku dekat sama, jadi kebetulan dosen aku itu dia karyawan, bukan karyawan, dia menjabat juga di perusahaan itu. Dan aku deket sama profesor ini, jadi profesornya senang sama aku, terus aku juga minat. Jadi pas di kelas dia kayak, "Maulia, ayolah internship aja yuk, kerjain ini," gitu. Jadi enak juga sih kita deket sama lecture tuh karena di situ peluang gitu, jadi lebih banyak peluang gitu enaknya. Jadi aku dapatnya dari dosen sih, begitu. Betul, Cuma pasti betul. ada kok info untuk kayak, ini Oke. Iya, jadi Maulia seperti terputus ya. Baik, dari Maulia sudah kembali. Thank you. Thank you Maulia. Iya, jadi tadi last statement dari Maulia adalah
Pasti akan ada penawarannya, ada internship koordinator juga, jadi jangan khawatir. Yang paling pasti adalah kita juga harus mau untuk mencari ya, dan tentunya juga kita harus mau untuk mendapatkan pengalaman tersebut gitu kan. Tadi kalau misalnya Maulia emang bilang dapat uang juga, tapi dapat pengalaman juga itu sebuah hal yang paling berharga dan kesempatan. Jadi kalau misalnya udah selesai kuliah, nah kan ada jenjang karirnya dan bisa bekerja di sana juga dan berkarir di Belanda ya. Boleh Oke. tambahin satu juga nggak? Boleh Jadi banget, silakan silakan. poin internship itu yang aku alami dari pengalaman pertama pada saat aku kemarin cari kerja gitu. Kan aku belum lulus tapi aku udah mulai cari kerja kan. Jadi biar aku meminimalisir untuk ada gap di antara kelulusan itu. Nah, jadi pada saat setiap aku interview itu mereka selalu pertanyaannya gini, "Kamu pernah internship nggak?" gitu. Terus, "Kamu tesisnya apa?" misalnya gitu. Nggak pernah nanya kayak, "Kamu kelas pas di kuartil belajar apa?" gitu, enggak. Jadi utama mereka tuh bener-bener praktek gitu, Kak. Bener-bener kayak, Iya, "Kamu pernah internship? Terus ngerjain apa? Kayak gimana?" Jadi kalau untuk peluang karir itu menolong banget sih, Kak. Walaupun capek pastinya. juga tapi menolong. Iya, pastinya, tentunya ya, Untuk CV karena bagus. yes, bagus banget karena kan kita semua lagi-lagi ya, apa namanya, ke depannya juga ingin berbuat sesuatu dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, ingin kita aplikasikan dalam dalam dunia pekerjaan ataupun, in the real life-nya, gitu. Mudah-mudahan terjawab untuk Pratiwi ya. Dan, Maulia ini tadi, pesan terakhir juga kalau misalnya dirimu mau share, sosial media mungkin bisa tolong diketik di kolom chat supaya teman-teman yang hadir di sini juga bisa berhubungan langsung dengan Maulia, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab atau merasa ada pertanyaan yang belum disampaikan, juga bisa langsung kontak ke Maulia melalui ini ada Instagramnya di Maulia @Maulia Mahirani, jadi bisa langsung saja. Dan tentunya kami juga selalu memberikan apa namanya informasi-informasi jelas seputar studi di Belanda buat teman-teman yang hadir di sini dan juga buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Gitu deh. Siap. Maulia, mungkin ada pesan terakhir di sesi ini yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sudah hadir, silahkan. Oke, kalau pesannya aku siap membantu untuk kalian, proses kalian. Maksudnya karena aku udah di sini, terus tadi aku dengar beberapa yang memang minat di jurusan aku, karena aku di sini, jadi aku bisa bantu secara prakteknya juga. Maksudnya kayak tadi nyari rumah atau birokrasi segala macam, aku siap bantu. Terus kalau untuk informasi segala macam, sharing juga aku siap bantu. Ntar kita teleponan aja, aku bakal bantu kalian pokoknya. Karena aku tahu kebingungan-kebingungan itu, aku pernah merasakan itu dan aku sendiri gitu. Jadi Ya, aku bener-bener pengen banget nolong ngasih informasi secara langsung sesuai pengalaman, yes. begitu. Dan intinya adalah semangat walaupun, kuliah di luar negeri itu nggak selamanya indah, tapi worth it. Karena hidup cuma sekali. Iya, tinggal dicobain aja. Yes, terima Iya, kasih banyak cobain ya. aja. Terima kasih sekali Maulia atas bantuan dan juga cerita inspirasi yang sudah dibagikan ya. Tentunya buat teman-teman yang hadir di sini juga terima kasih dan nantikan episode untuk SIH Online Series berikutnya, karena kami juga akan mengundang beberapa guest speaker lainnya. Dan kalau misalnya punya request untuk ngobrol-ngobrol tentang studi program apa, bisa langsung email kita di info@nice.indonesia.org.id atau langsung DM di Instagram kita @studi di Belanda. Saya Molly pamit, Maulia juga pamit. Thank you banget sudah bergabung. Kita ketemu lagi dengan kesempatan dan selamat malam. Tetap selalu jaga kesehatan dan tentunya selamat menghadapi hari-hari berikutnya karena kita masih panjang waktunya ya. Sampai nanti di weekend. Saya sekali lagi Mari pamit, sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye, sehat selalu. Thank you, Terima Kak. kasih. Oke, Kak Terima Molly. kasih. Terima kasih, Kak. Bye-bye.